Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Metode Penelitian Kualitatif. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas beberapa poin penting, yaitu pengertian dan fungsi metode penelitian, pengertian penelitian kualitatif, paradigma penelitian kualitatif, karakteristik penelitian kualitatif, dan kapan penelitian kualitatif itu digunakan. Semoga presentasi ini kita semua bisa lebih memahami secara mendasar penelitian kualitatif dan bagaimana penerapannya dalam dunia akademik. Simak videonya ya. Oke, yang pertama yaitu pengertian dan fungsi metode penelitian. Nah, penelitian itu sebenarnya adalah upaya ilmiah untuk menemukan jawaban atas masalah. Masalah itu muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, supaya peneliti dapat melakukan penelitian itu dengan tidak asal-asalan, maka dibutuhkan metode penelitian. Nah, jadi metode penelitian itu ibarat peta atau jembatan yang menghubungkan antara masalah penelitian dengan jawabannya. Nah, tanpa metode penelitian sendiri itu cuma jadi dugaan. Tapi kalau ada metode yang jelas dan sistematis, hasilnya bisa dipercaya, valid, dan bermanfaat. Sekarang kita masuk ke fungsi metode penelitian. Nah, sebenarnya fungsi utama dari metode penelitian itu sebagai alat bantu. Lewat metode peneliti dapat yang pertama menjelaskan fakta, yang kedua membuktikan hipotesis, yang ketiga membangun pengetahuan yang ada, dan yang terakhir menemukan pengetahuan baru. Intinya, metode penelitian itu seperti kompas yang menentukan peneliti supaya langkahnya itu jelas, datanya valid, dan hasil bisa dipertanggungjawabkan. Intinya, metode penelitian itu adalah cara sistematis yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data agar hasil penelitian itu bisa dipercaya dan berguna. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada poin pengertian penelitian kualitatif. Nah, yang pertama mengenai penelitian terlebih dahulu. Apa itu penelitian? Penelitian adalah kegiatan penyelidikan secara mendalam untuk menekankan suatu hal dengan tujuan menemukan fakta baru dan juga memperoleh informasi. Nah, penelitian ini merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mencari, menemukan, memahami, dan juga mengembangkan pengetahuan ataupun memperoleh solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi, penelitian ini tidak hanya sekedar untuk mencari jawaban, tetapi upaya untuk menghasilkan pengetahuan baru ataupun praktik dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi sedikit mengenai penelitian. Sekarang mengenai kualitatif. Apa itu kualitatif? Nah, kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman sifat, karakteristik suatu fenomena. Secara umum, kualitatif ini berarti sesuatu yang berhubungan dengan kualitas, sifat ataupun makna, bukan mengenai jumlah ataupun angka. Jadi, kualitatif adalah pendekatan yang menekankan untuk menggali suatu makna, nilai, pengalaman, dan juga untuk menemukan teori ataupun fakta baru. Itu tadi mengenai penelitian dan kualitatif. Berarti pengertian penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian
yang menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu makna dan pengalaman manusia, bukan angka. Hingga hasilnya ini deskriptif ataupun secara mendetail. Itu yang saya pahami, sedikit yang saya jelaskan mengenai pengertian kualitatif. Terima kasih, bisa dilanjutkan untuk poin yang selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu materi paradigma penelitian kualitatif. Nah, di sini ada dua pembahasan, yaitu pengertian dan dasar paradigma dari kualitatif sendiri. Dan yang kedua itu ada ciri dan tujuan paradigma kualitatif. Nah, di sini pengertian paradigma kualitatif yaitu paradigma kualitatif adalah penelitian yang menempatkan manusia sebagai suatu objek. Bukan sekedar suatu objek, tetapi melainkan subjek. Nah, di sini ya dimaksud dari manusia sebagai subjek. Nah, bagaimana manusia itu ditempatkan itu bukan hanya sekedar objek tapi subjek. Di sini artinya itu manusia dijadikan sebagai informasi utama. Nah, yang mengenai tentang hal-hal yang tanggapan-tanggapan dari yang kita teliti sendiri. Nah, di sini menganut model humanistik. Nah, paradigma penelitian kualitatif di sini menganut model humanistik. Manusia bebas menentukan perilakunya sendiri. Humanis artinya tergantung dari tanggapan yang kita observasi, yaitu dari manusianya sendiri. Terus yang ketiga yaitu ada dasar filsafat. Nah, dasar filsafat dari paradigma penelitian kualitatif sendiri ada fenomenologi, yaitu dari Edmund Husserl dan dikembangkan lagi oleh Max Weber. Nah, perilaku manusia dipandang sebagai hasil dari pikiran, keyakinan, budaya, dan sistem yang diyakini secara individu. Di sini suatu peristiwa tidak dilihat ditunggali, tapi dipahami secara holistik. Holistik di sini yaitu secara mendalam. Bagaimana kita meneliti, yaitu menggali informasi secara mendalam sampai kita mendapatkan sesuatu apa yang dari kita teliti. Nah, dengan berbagai aspek dan faktor penyebabnya, seperti itu ya. Lanjut, kita bahas ciri dan tujuan paradigma kualitatif. Nah, di sini manusia dijadikan sebagai aktor bebas yang membentuk keteraturan sosial secara alami. Nah, maksudnya gimana? Manusia itu diberi ruang untuk diberikan pernyataan. Mereka bebas menanggapi sesuai apa yang dialami dari suatu objek manusia yang kita teliti. Nah, lanjut, penelitian kualitatif bertujuan yang pertama itu menemukan teori dari realitas sosial, bukan menguji teori. Nah, yang kedua itu ada menggali makna dan alasan di balik perilaku sosial. Selanjutnya, yang ketiga ada fakta empiris lapangan. Nah, fakta empiris lapangan di sini sama dengan sebagai sumber pengetahuan utama. Jadi, objek yang kita teliti itu harus mempunyai pengalaman dari lapangan tentang hal-hal yang kita mau kaji. Nah, objeknya itu sudah mengalami ataupun dia itu sudah paham terkait situasi lapangan yang sudah dialami. Lanjut, yang keempat itu peneliti harus memposisikan sebagai objek seobjektif mungkin. Artinya kalau memang A ya A, kalau B yang B. Bicara dengan sesuai fakta. Dan yang keenam ada fokus pada proses penelitian, bukan hanya hasil. Selanjutnya yang terakhir
mampu menjelaskan seluruh secara mendalam dan dikaji lebih ulang lagi. Mungkin dari paradigma penelitian kualitatif seperti itu. Selebihnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Nah, lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu karakteristik penilaian kualitatif. Penilaian kualitatif ini itu lebih mendeskripsikan apa yang kita lihat dan apa yang kita nampak di lapangan. Fakta-fakta yang kita dapat di lapangan itulah yang kita tulis. Namun pada saat penulisannya, kita tidak hanya menyajikan apa yang kita dapat saja, tetapi kita harus menginterpretasikan, menerjemahkan, dan menafsirkan secara ilmiah apa yang kita dapat dan apa yang kita lihat di lapangan itu. Nah, di sini ada 7 karakteristik penilaian kualitatif menurut tokoh Frankl, Bicklin, dan Bogdan, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu peneliti sebagai instrumen utama dan pengumpulan data dilakukan secara langsung. Artinya, si peneliti itu merupakan instrumen utama di mana dia itu harus terjun ke lapangan secara langsung untuk mengamati dan berinteraksi dengan subjek penelitian. Nah, proses ini itu tidak hanya dilakukan secara 1 kali atau 2 kali saja, melainkan harus intensif dan berulang agar si peneliti itu dapat memahami secara mendalam dan memperoleh data yang banyak dan valid. Yang kedua, yaitu penilaian kualitatif bersifat deskriptif, artinya dapat menggambarkan fakta atau fenomena yang sedang terjadi. Nah, penelitian kualitatif ini itu bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi atau gejala sosial apa adanya tanpa mengubah keadaan yang telah ditemukan. Nah, dalam proses penilaian hasil penelitian ini, pendeskripsian secara rinci tentang objek studi sangat penting agar si pembaca itu bisa menangkap gambaran secara jelas mengenai fenomena yang sedang diamati. Nah, peneliti ini harus menyajikan data dan fakta secara lengkap, misalnya melalui kutipan langsung dari hasil wawancara atau catatan lapangan, sehingga keterangan yang diberikan menjadi bukti yang kuat dan dapat mendukung analisis. Yang ketiga yaitu menitik beratkan pada proses dan hasil penelitian. Penelitian kualitatif ini itu berfokus pada bagaimana proses pengumpulan data itu dilakukan dan hasil yang didapatkan. Di sini, seorang peneliti itu harus menjelaskan secara rinci bagaimana cara memperoleh informasi, siapa informan yang dipilih, dan apa saja yang disampaikan oleh narasumber. Proses ini itu penting karena hasil akhir dari sebuah penelitian itu bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Semakin banyak informasi yang relevan terhadap objek yang dikaji, maka hasil penelitian itu semakin akurat. Yang keempat yaitu analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif. Induktif sendiri artinya ibarat cerita ke umum menjadi cerita yang ke khusus, ibarat cerita yang melebar menjadi cerita yang mengerucut. Nah, di dalam penelitian kualitatif ini itu semua data atau semua fakta kita kumpulkan tanpa berprasangka benar atau salah terlebih dahulu. Maksudnya, ketika kita nanti melakukan sebuah penelitian, kita tidak menyetujui informasi terlebih dahulu dan kita tidak menolak informasi terlebih dahulu. Semua informasi kita tabung, kemudian nanti kita telaah dan akhirnya kita ambil suatu kesimpulan. Yang kelima, yaitu mengutamakan makna yang esensial dan mendalam. Di sini, makna menjadi fokus utama dalam penelitian kualitatif karena setiap fenomena yang kita temukan itu tidak hanya kita pandang dari segi faktanya saja, melainkan dari segi pesan dan arti yang terkandung di dalamnya.
Contohnya begini, ketika kita menemukan sesuatu, nah sesuatu itu mempunyai arti, sesuatu itu mempunyai makna. Nah, makna dan arti itulah yang akan nanti kita sampaikan pada penelitian kualitatif ini. Yang keenam yaitu fokus studi sebagai batasan penelitian. Karena dalam lapangan kita banyak menemukan data atau banyak hal-hal yang menarik yang bisa membuat penelitian itu semakin luas dan kompleks. Maka dari itu, seorang peneliti kualitatif harus menetapkan batas studi dengan jelas. Fokus batasan ini itu berfungsi untuk menjaga konsentrasi pada suatu objek yang diamati, sehingga nanti tidak ada kebingungan atau membuat data terlalu melebar. Yang ketujuh yaitu mengukur keabsahan data dan penelitiannya. Nah, di dalam penelitian kualitatif ini, keabsahan data itu harus dijaga dengan cermat. Peneliti harus merekam semua proses pengumpulan dan analisis data seperti mencatat wawancara, mencatat informasi, membuat jurnal atau laporan, atau bisa menyimpan rekaman suara atau video sebagai bukti. Nah, dengan adanya jejak rekam ini, hasil penelitian dapat dikonfirmasi ulang oleh peneliti lain, atau nanti ada pembaca yang ingin memeriksa keabsahan data tersebut. Maka dari itu, ketika kita melakukan penelitian kualitatif ini harus benar-benar jujur dalam kegiatan penelitian dan hasil penelitian serta penulisan penelitian tersebut. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang kapan penelitian kualitatif itu digunakan. Oke, sebelum kita masuk kapan penelitian kualitatif digunakan, kita harus mengetahui dulu apa itu penelitian kualitatif dan apa itu penelitian kuantitatif. Agar apa? Agar kita dapat membedakan yang mana kual dan yang mana kuant, seperti itu. Oke, kalau misalnya penelitian kual yaitu adalah sebuah penelitian yang pengumpulan datanya itu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, begitu. Dan kalau misalnya penelitian kuant yaitu pengumpulan datanya itu melalui analisis. Nah, analisisnya itu menggunakan angka untuk mengukur dan menganalisis fenomena, seperti itu. Nah, kapan penelitian itu digunakan? Kalau misalnya penelitian kualitatif itu digunakan di saat peneliti ingin memahami suatu fenomena tertentu yang tidak dapat diukur dengan angka. Jadi, kual itu digunain saat apa sih? Saat ingin memahami fenomena yang tidak bisa diukur dengan angka, gitu. Oke, lanjut. Kalau misalnya penelitian kuant itu digunakan saat kapan? Di saat peneliti ingin meneliti dan menguji hipotesis dan mengukur hubungan antar variabel, seperti itu. Nah, untuk kita lebih gampang lagi memahami bagaimana caranya kita mengetahui mana itu kual, mana itu kuant, kita masuknya ke dalam contoh aja, gitu. Jadi biar kita paham nanti kalau misalnya kita ingin meneliti, oh ini penelitian saya terlihatnya sepertinya kuant, atau penelitian saya ini terlihatnya seperti kual, seperti itu. Nah, kalau misalnya kual itu contohnya misal persepsi siswa terhadap sistem pembelajaran daring. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan, ini kan ada kata persepsi. Persepsi itu kan tidak bisa diukur dengan angka, ya kan? Harus bisa, itu adalah sebuah yang hanya bisa diukur dengan cara kita observasi, dengan cara kita wawancara, dan cara kita dokumentasi ini bagaimana gitu. Karena itu adalah persepsi antara siswa dan siswa lainnya, itu pasti berbeda, seperti itu. Nah, kalau misalnya kuant itu adalah dengan mengukurnya lewat data. Contohnya bagaimana? Misal pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap perilaku sosial remaja di sekolah. Nah, di sini kan ada kata-kata pengaruh. Nah, pengaruh itu bisa kita analisis dengan menggunakan angka, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Sampai sini cukup paham ya
bagaimana cara kita membedakan antara kuan dan kua, dan bagaimana cara kita menggunakan penelitian.